Diceritakan, saat negara Gilingwesi diserang pasukan Medang Kamulan, dan Prabu Brahmonorojo gugur di tangan Prabu Cingkorodewo, hanya ada satu putra Prabu Brahmonorojo yang berhasil meloloskan diri. Ia adalah Raden Tritrusto, yang kemudian berkelana terlunta-lunta, hingga akhirnya sampai di kaki Gunung Sodo. Di tempat itu, ia diserang raksasa bernama Dityo Widato, dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Raden Tritrusto akhirnya berhasil mengalahkan raksasa itu menggunakan panahnya. Secara ajaib, raksasa tersebut tidak mati tetapi berubah wujud menjadi seorang dewa, bernama Batoro Sumantanu. Batoro Sumantanu adalah putra Batoro Romoprawo yang melakukan kesalahan di Kahyangan, sehingga terkena kutukan menjadi raksasa bernama Dityo Widato. Ia berterima kasih telah dibebaskan dari kutukan. Raden Tritrusto lalu disarankan untuk bertapa di puncak Gunung Sodo, jika ingin mendapatkan kembali kemuliaannya di negara Gilingwesi. Diceritakan, setelah beberapa bulan berlalu sejak kejadian itu, Batoro Sumantanu datang kembali di Gunung Sodo, untuk membangunkan tapa Raden Tritrusto. Kali ini, ia datang bersama putrinya yang bernama Dewi Widati, untuk dijodohkan dengan Raden Tritrusto. Raden Tritrusto menerima keputusan itu dengan senang hati. Setelah menikahkan mereka berdua, Batoro Sumantanu menjelaskan bahwa saat ini keadaan sudah aman. Ia menyarankan supaya Raden Tritrusto pura-pura menyerahkan diri kepada Prabu Cingkorodewo, yang saat ini sudah bergelar Sri Mohorojo Purwocondro di negara Medang Kamulan. Dengan mengabdi kepada Sri Mohorojo Purwocondro, maka Raden Tritrusto dapat membangun kembali negara Gilingwesi. Kelak jika sudah cukup kekuatan, ia dapat memberontak kepada Sri Mohorojo Purwocondro. Batoro Sumantanu juga menyarankan, sebaiknya Raden Tritrusto pergi ke Wiroto terlebih dulu, untuk meminta tolong kepada Prabu Basuroto supaya dihadapkan ke istana Medang Kamulan. Raden Tritrusto mematuhi semua nasihat sang mertua. Ia lalu mohon pamit meninggalkan Gunung Sodo, dengan disertai Dewi Widati. Diceritakan, Sri Mohorojo Purwocondro di istana Medang Kamulan dihadap Patih Sukopo, dan Raja Wiporo. Mereka membicarakan tentang negara Gilingwesi yang sampai sekarang belum memiliki raja, karena putra sulung Prabu Brahmonorojo yang bernama Raden Tritrusto, masih belum ditemukan. Raja Wiporo menjelaskan, bahwa selama ini negara Gilingwesi dijaga oleh kedua putranya, yaitu Aryo Jabung dan Aryo Jangkung. Apabila Raden Tritrusto tetap tidak bisa ditemukan, ia mengusulkan supaya kedua putranya itu saja, yang dilantik sebagai Raja Gilingwesi. Sri Mohorojo Purwocondro berjanji akan mempertimbangkan usulan itu. Namun, tiba-tiba Prabu Basuroto datang menghadap dengan disertai Raden Tritrusto. Prabu Basuroto memperkenalkan Raden Tritrusto adalah putra mendiang Prabu Brahmonorojo yang lama hilang, dan sekarang ingin menyerahkan diri kepada Sri Mohorojo Purwocondro. Sri Mohorojo Purwocondro sangat senang, ketika Raden Tritrusto mengucapkan sumpah setia kepadanya disaksikan para hadirin. Maka, ia lalu mengumumkan bahwa Raden Tritrusto akan dilantik sebagai Raja Gilingwesi yang baru. Hal ini membuat Raja Wiporo sangat kecewa. Diam-diam, ia pergi meninggalkan istana Medang Kamulan, untuk bergabung dengan kedua anaknya di Gilingwesi.
Diceritakan, Aryo Jabung dan Aryo Jangkung di istana Gilingwasi menyambut kedatangan ayah mereka. Raja Wiporo kemudian bercerita bahwa putra mahkota negara Gilingwasi yang bernama Raden Tritrusto telah muncul dan kini mengabdi kepada Sri Mohorojo Purwocondro. Aryo Jabung dan Aryo Jangkung sangat marah begitu mengetahui Sri Mohorojo Purwocondro batal melantik mereka sebagai penguasa negara Gilingwasi yang resmi. Kedua Aryo itu lalu menyatakan pemberontakan terhadap negara Medang Kamulan. Mereka lalu melantik diri sendiri sebagai penguasa penuh di negara Gilingwasi, di mana Aryo Jabung memakai gelar Prabu Kolojoyo, sedangkan Aryo Jangkung memakai gelar Patih Kolodityo. Diceritakan, Sri Mohorojo Purwocondro sangat murka mendengar berita pemberontakan kedua putra Raja Wiporo itu. Ia kemudian mengirim Raden Tritrusto beserta Raden Dewoto dan Raden Jawoto untuk memimpin pasukan Medang Kamulan menumpas pemberontakan itu. Maka, terjadilah pertempuran di negara Gilingwasi. Ketika matahari hampir terbenam, Raden Tritrusto akhirnya berhasil menangkap Prabu Kolojoyo dan Patih Kolodityo beserta Raja Wiporo, untuk kemudian dihadapkan kepada Sri Mohorojo Purwocondro di istana Medang Kamulan. Sri Mohorojo Purwocondro akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Prabu Kolojoyo dan Patih Kolodityo. Akan tetapi, Raden Tritrusto memohon pengampunan atas kesalahan mereka. Sri Mohorojo Purwocondro mengabulkan permohonan itu, dan menggantinya menjadi hukuman buang ke hutan Medangagung. Nama Prabu Kolojoyo dan Patih Kolodityo dikembalikan menjadi Aryo Jabung dan Aryo Jangkung. Sementara itu, ayah mereka, yaitu Raja Wiporo, juga dihukum buang dan dikembalikan namanya menjadi Resi Dworo. Sri Mohorojo Purwocondro sangat berkenan atas keberhasilan Raden Tritrusto, yang didampingi Raden Dewoto dan Raden Jawoto, dalam menumpas pemberontakan anak-anak Resi Dworo. Maka, Raden Tritrusto kemudian dilantik menjadi Raja Gilingwasi yang baru. Karena pernah bertapa di Gunung Sodo, ia lalu diberi gelar Prabu Brahmo Satopo. Sri Mohorojo Purwocondro juga memberi gelar kepada Raden Dewoto dan Raden Jawoto, masing-masing menjadi Raja Wigoro dan Raja Patanggoro. Diceritakan, pada hari yang ditentukan, Prabu Brahmo Satopo mulai menduduki tahta negara Gilingwasi. Ia membebaskan sanak saudaranya yang sejak kematian Prabu Brahmonorojo, menjadi tahanan Aryo Jabung dan Aryo Jangkung. Para sanak saudara itu kemudian diberi kedudukan di negara Gilingwasi. Mereka adalah Raden Brahmoniyomo. Sang paman mendapat gelar Resi Brahmo Satomo. Raden Brahmoniyoto. Sang paman mendapat gelar Resi Brahmo Sadewo. Raden Tripunggung. Sang adik kandung mendapat gelar Aryo Brahmastuti. Raden Trimatsyoko. Sang adik kandung mendapat gelar Aryo Brahmoyono. Raden Siwandoro. Sang adik tiri mendapat gelar Aryo Brahmonosidi. Raden Sasihowo. Sang adik tiri mendapat gelar Aryo Brahmono Jati. Raden Aniwarno. Sang sepupu mendapat gelar Aryo Brahmono Radio. Raden Drotowado. Sang sepupu mendapat gelar Aryo Brahmono Wado. Raden Sutodo. Sang sepupu mendapat gelar Aryo Brahmono Kestu. Adapun jabatan Menteri Utama tetap dipegang oleh Patih Atmero, bahkan putrinya yang bernama Ken Rojo tadi, dinikahi pula oleh Prabu Brahmo Satopo sebagai istri kedua.
Sementara itu, Resi Dworo dan kedua anaknya yang dihukum buang oleh Sri Mohorojo Purwocondro, merasa berhutang budi kepada Prabu Brahmo Satopo. Mereka bertiga kemudian datang untuk mengabdi di negara Gilingwesi. Prabu Brahmo Satopo menerima pengabdian mereka, dan mengangkat Resi Dworo sebagai sesepuh istana, bergelar Empu Artati. Diceritakan, beberapa bulan kemudian, Dewi Widati melahirkan dua orang anak kembar laki-laki dan perempuan. Diam-diam, Ken Rojo tadi menculik kedua bayi itu dan membuangnya ke hutan. Ia lalu mengambil 2 ekor bayi kambing, dan menyerahkannya kepada Prabu Brahmo Satopo. Prabu Brahmo Satopo sangat murka, karena mengira Dewi Widati benar-benar melahirkan 2 ekor bayi kambing. Ia lalu memarahi istri pertamanya itu dengan segala macam perkataan. Dewi Widati kehilangan kesabaran. Ia kemudian kembali menjadi bidadari, dan pulang ke Kahyangan Batoro Sumantanu. Ken Rojo tadi merasa senang, usahanya untuk menyingkirkan Dewi Widati telah berhasil. Kini ia menjadi satu-satunya permaisuri di negara Gilingwesi. Diceritakan, bayi laki-laki dan perempuan yang dilahirkan Dewi Widati akhirnya ditemukan oleh Begawan Rukmawati, dan dibawa ke Gunung Mahendro untuk diasuh di sana. Kedua anak Prabu Brahmo Satopo itu masing-masing diberi nama Raden Dukutoyo dan Dewi Srini. Pada suatu hari, Prabu Brahmo Satopo di Istana Gilingwesi menerima kedatangan bidadari putri Batoro Brahmo, yaitu Batari Dresonolo. Kedatangan Batari Dresonolo ini adalah untuk menyampaikan perintah Batoro Brahmo kepada Resi Brahmo Satomo dan Resi Brahmo Sadewo, supaya pulang ke Kahyangan Daksinogeni untuk diangkat menjadi dewa. Melihat kecantikan Batari Dresonolo, seketika Prabu Brahmo Satopo jatuh hati dan berterus terang ingin menikahinya. Namun, Batari Dresonolo menolak lamaran itu, karena dirinya adalah bibi dari Sang Prabu, yang merupakan putra Prabu Brahmonorojo. Resi Brahmo Satomo dan Resi Brahmo Sadewo juga ikut menjelaskan, bahwa lamaran seperti itu tidaklah pantas, namun Prabu Brahmo Satopo tetap saja memaksa. Batari Dresonolo akhirnya terbang ke Kahyangan disertai Resi Brahmo Satomo dan Resi Brahmo Sadewo, meninggalkan Istana Gilingwesi. Namun demikian, Batari Dresonolo sempat meninggalkan Mutiara Matuwahni kepada Prabu Brahmo Satopo, sebagai kenang-kenangan pelipur lara. Dengan memandang mutiara itu, Prabu Brahmo Satopo dapat melihat gambar bibinya yang cantik itu ada di dalamnya. Beberapa waktu kemudian, Prabu Brahmo Satopo berduka cita karena mertuanya, yaitu Patih Atmero, meninggal dunia. Jabatan Menteri Utama kemudian diisi oleh putra Patih Atmero yang bernama Aryo Danesworo, bergelar Patih Brahmo Sadono. Prabu Brahmo Satopo kemudian menerima kedatangan Aryo Coro Copo dari Medang Kamulan, yang diutus Sri Mohorojo Purwocondro untuk meminta kedua anak Empu Darmoroso, yang bernama Empu Rosojati dan Empu Rosowadi. Keduanya diminta untuk dijadikan sebagai wadyo seseliran, yaitu laki-laki pemuas nafsu birahi raja. Prabu Brahmo Satopo kemudian memanggil Empu Darmoroso supaya memenuhi perintah Sang Maharaja Medang Kamulan. Akan tetapi, Empu Darmoroso merasa keberatan melepaskan kedua putranya. Ia mengingatkan Prabu Brahmo Satopo sebagai raja harusnya melindungi rakyatnya, bukannya justru menjerumuskan seperti ini.
Prabu Brahmo Satopo sangat murka mendengar penolakan itu. Empu Darmoroso dan kedua putranya lalu dihukum bakar sampai mati. Kedudukan Empu Darmoroso sebagai pembuat senjata istana kemudian digantikan adiknya, yang bernama Empu Deworoso. Demikianlah, Prabu Brahmo Satopo yang awalnya hanya berpura-pura menyerahkan diri kepada Maharaja Medang Kamulan, kini menjadi lupa diri karena sering disanjung puji oleh Sri Mohorojo Purwocondro.